teman-teman Bali Cycling Marathon yang ngambil long track. Sekarang kita berada di, kalau saya pribadi ini adalah salah satu tempat paling favorit saya, destinasi paling favorit saya, karena tempat ini Samsara Living Museum punya keunikan-keunikan tersendiri dan teman-teman long track mesti melihatnya. Dan saya sekarang sedang berada bersama penggagas, founder sekaligus biang keladi dari Samsara. Dan ini kalau saya boleh cerita secara pribadi, ini adalah kali ke 123 kali kesini. Senang sekali karena tempat ini memang sangat unik dan lekat dengan tradisi dan juga lekat dengan komunitas-komunitas sekitar. Betul. Sebelum kita cerita soal Samsara, mungkin orang perlu tahu juga nih, napi ini napi Samsara Living Museum dan kenapa Gus Agung Gunartawa punya ide untuk membangun ini. Ya, baik. Terima kasih Beli Detu sebagai justru salah satu inspirator kita ya, yang akhirnya melahirkan ide-ide yang dalam tanda kutip agak nyeleneh ya. Apalagi ditemani yang di depan ini sudah pasti semakin nyeleneh, tetapi dia ke belakang ini kok semakin diapresiasi. Nah, juga saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada penggagas ya daripada Bali Cycling Marathon ini, karena memang hari ini kita sangat butuh adanya sebuah movement atau gerakan-gerakan yang tidak hanya berimplikasi secara fisikal, tetapi adanya sebuah proses bangkitnya psikologi dan juga semangat ya, motivasi masyarakat Bali ini melalui pola-pola pendekatan yang luar biasa. Jadi mulai dari bagaimana image Bali ini kemudian terangkat, masyarakatnya semakin punya motivasi, dan harapan kita ke depan juga ada konfidensi untuk membangun sebuah destinasi atau sebuah tempat yang mengangkat kembali semangat nilai-nilai Bali. Nah, nyambung ke apa yang tadi Beli itu sampaikan, bahwa apa yang mendasari kita membangun Samsara ini tidak lain dan tidak bukan adalah keinginan kita untuk mengangkat kembali semangat nilai-nilai Bali. Nah, oleh karenanya lah sejak awal kita menjadikan masyarakat sebagai aktor utama. Jadi bukan sebagai pelengkap, apalagi hanya sebagai sebuah objek gitu ya. Tapi masyarakat adalah aktor utama. Kemudian bagaimana justru yang tadinya mereka tidak merasa siapa-siapa, ya dengan kita hadirkan ruang yang nyaman untuk berinteraksi, untuk berekspresi. Nah, hari ini konfidensi masyarakat menjadi lebih baik ya, untuk berkreasi, berinovasi, dan harapan kita ini melahirkan apresiasi dari publik. Dan dengan demikian maka saya yakin ini adalah embrio yang cukup kuat untuk ke depan menjadi konsep pengembangan Bali yang dalam tanda kutip lebih baik ya, lebih benar dan lebih berkelanjutan. Dan tidak lagi memposisikan masyarakat sebagai objek, tapi justru berada di garis depannya, aktor utama. Jadi sekedar mengingatkan, disinilah tempat kita nanti untuk para peserta long track lunch break di sini. Dan bukan cuma nanti teman-teman yang ikut long track bukan cuma sekedar dapat makan siang atau bersepeda saja, tapi juga ini Samsara Living Museum, namanya juga Samsara Living Museum. Betul, Museum Kehidupan. Museum Kehidupan. Artinya teman-teman yang datang ke sini juga akan melihat Bali secara real, otentik ya. Di antaranya apa saja nih, Kak? Ya, sebenarnya sih kalau yang paling mendasar, Samsara sebagai salah satu living museum di antara sekian living museum yang sudah terinisiasi secara organik oleh masyarakat di seluruh Karangasem, ini menyajikan satu konten spesifik, yaitu tentang siklus hidup manusia Bali. Jadi mulai bayi dalam kandungan ada namanya ngerujak ya, kemudian 6-7 bulan dalam kandungan ada namanya megedong-gedongan, lalu lahir tanam ari-arinya, kapus wedel sampai atmo wedane, dan untuk kemudian lahir kembali menuju kesempurnaan. Nah, siklus hidup atau Samsara ini yang akan kita introduction kepada siapapun yang hadir, sehingga lebih paham gitu ya. Jadi tidak hanya di setiap tahapan ini diselebrate hanya sebagai sebuah seremoni, sebagai sebuah upacara, tetapi esensi dari setiap tahapan ini menurut kami masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini, kan. Sehingga itu kurang lebih misi yang kita akan introduction kepada siapapun yang hadir,
tanpa terkecuali peserta dari Bali Cycling Marathon. Iya, iya. Nah, bagaimana pemahaman ini semakin esensial, semakin applicable di kehidupan hari ini, dan harapan kita dari sekian ratus peserta ke rumah akan membawa pesan ini untuk diketularkan kepada Hande Taulan semua. Oke, berarti yang museum kehidupan ini orang-orang yang datang ke sini akan melihat secara real. Betul. Tadi sempat di belakang kita ngobrol tentang bahkan ada tanamannya yang dipergunakan upakara. Juga nanti berarti pada saat makan siang itu, makan siang yang disajikan adalah otentik khas Bali. Betul. Gitu. Salah satunya misalnya yang agak unik namanya jukut lik-klik gitu ya. Yeah. Jadi bukan jajan saja namanya laklak. Nah, ini jukut namanya lik-klik gitu ya. Itu adalah satu sajian tata boga yang dilahirkan oleh paling tidak 10 jenis daun. Ya, yang kita petik secara liar ya, yang ada di sekeliling tempat ini, yang kemudian kita ramu begitu rupa, menjadilah dia sajian makan siang kita. Nah, ini yang nanti kita akan tawarkan ya untuk bisa menjadi salah satu experience lah dari semua peserta. Anda kenapa lupa menyebut ini yang paling substansi? Iya, ini puncak nanti. Jangan belum apa-apa udah arak samsara ya. Nggak jadi ngayuh nanti. Jadi uniknya kehidupan tradisional Bali itu juga adalah tidak mendiskreditkan seperti yang terjadi di Indonesia pada umumnya, bahwa posisi minuman beralkohol itu punya tapi posisi penting justru ya. Sangat penting. Ya. Sangat penting karena dia tidak hanya berelasi dengan kehidupan manusia. Tetapi kalau di Bali kita mengenal paling tidak gitu ya, setidaknya ada 3 korelasi keberadaan arak ini. Yang pertama, dia berhubungan dengan aspek spiritual kita. Jadi kalau biasanya setiap peserta yang selesai atau keluar dari ruang introduction, memang kita perkenalkan yang pertama adalah ruang produksi atau destilasi arak secara tradisional ini. Kenapa? Karena di setiap upakara kita tidak pernah lepas dari peran yang namanya tetabuhan. Ya, jadi tetabuhan itu terdiri dari arak, tuak, kemudian berem dan air suci. Nah ini ya air suci sih, air suci. Jadi toyening gitu ya kalau bahasa Balinya. Nah itu yang dipersembahkan lebih awal, tidak hanya kepada Butakala, tetapi juga kepada Tuhan gitu ya, para dewa dan lain sebagainya. Karena kita merepresentasi arak ini sebagai sebuah ingredient yang mewakili bagaimana unsur alam ini kemudian diharmonize dengan buana alit yang ada di tubuh kita. Ini kan alam semesta ini buana agung gitu ya. Kemudian diharmonize ke buana alit sehingga kita selaras. Nah caranya adalah dengan memang mengkonek ingredient alam ini kepada tubuh kita. Dan juga kepada bridging. Jadi memang kayak tadi lah, kalau kita nggak ada sedikit atau beberapa sloki ini mungkin tidak akan blended diskusinya. Ya sama begitu juga kira-kira. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa arak ini punya peran yang cukup kuat terhadap sisi kemanusiaan. Ya baik dari sisi minuman pergaulan ya, juga dari sisi ekonomi sekalipun. Ya kalau di Karangasem ini kita punya kurang lebih 1.000 pengrajin arak dengan skala industri rumah tangga. Yang bayangkan kalau kita mampu mengkonsolidasi mereka, maka kita berarti sedang berada atau berperan untuk mengangkat perekonomian puluhan ribu kepala atau puluhan ribu orang. Nah lalu yang ketiga adalah fungsi 1.000 rumah tangga, 1.000 industri rumah tangga. Nah 1.000 industri rumah tangga ini biasanya mempekerjakan setidaknya 4 kepala keluarga. Mulai dari hulu sampai hilir ya, dari yang menirakan, kemudian membawa, membuat araknya, kemudian memasarkan. Nah kali 4 misalnya setiap kepala rumah tangga, kami hitung ada 20.000 orang yang dihidupi oleh arak di Karangasem ini. Sehingga sangat esensial dari aspek kemanusiaan. Kemudian yang ketiga dari aspek alam. Dari aspek alam, karena memang arak ini kemudian memberikan penghidupan kepada masyarakat, maka secara otomatis masyarakat pasti akan memelihara. Nah oleh karenanya unsur konservasi, pelestarian ya dan lain sebagainya juga akan inline di dalam upaya yang sama. Itu Bli. Ya berarti kedatangan teman-teman yang ikut long trek ke sini lalu lunch break tidak sesederhana sekedar kita naik sepeda, bersenang-senang, makan siang, tapi ada juga unsur humanisnya di situ. Yang maksudnya pemberdayaan ekonomi gitu ya. Tadi
kita kan sudah bicara soal arak. Arak itu identik banget dengan Karangasem. Tapi mungkin masih banyak yang nggak terlalu tahu bahwa Karangasem itu juga identik dengan salak. Dan bukan cuma yang disebut dengan salak Bali yang dikenal orang aja, ternyata ada banyak varietas yang belum orang ketahui, dan kita mesti bicara dengan pakarnya biar dijelasin lebih detail. Iya, betul sekali Beli Detu. Jadi salak ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat kami, khususnya di desa adat Sibetan gitu ya, yang terdiri dari 2 desa dinas, ada desa Sibetan dan desa Jungutan. Kenapa demikian? Karena salak ini dibawa secara khusus oleh Dukuh Sakti ya, nama beliau itu di abad ke-8. Ya, di abad ke-8, jadi secara historical, secara spiritual, lalu sekarang memang berkembang menjadi tumpuan ekonomi yang utama. Kenapa? Karena dia produksi per tahunnya sekitar 30.000 ton. Dan ini menghidupi sebagian dari masyarakat kami, apalagi memang secara legalitas ya kita sudah masuk di indikasi geografis, kemudian varietasnya juga cukup banyak ya. Ada berapa? Setidaknya ada 12 varietas ya, ada salak gula pasir mungkin yang sudah sangat terkenal, ada salak gondok, ada salak injin, ada salak nangke dan lain sebagainya ya. Yang ini apa? Yang ini salak nangke. Oh. Jadi dia testi ya. Testi, kalau gula pasir kan dominan manisnya. Ya. Tapi kalau di sini testi. Nah, kalau mau bikin arak dari salak yang paling pas ini. Karena dia sangat testi. Ya. Ada juga nanti bisa dicicip juga nanti pas acara Bali Cycling Marathon. Nah, termasuk yang mungkin menurut saya sekali lagi apresiasi kepada inisiatif event ini adalah harapannya ke depan kolaborasi bagaimana mengangkat konten ini semakin banyak. Ya, dan semakin kuat. Harapan kita ada banyak kolaborasi, bagaimana hilirisasi untuk menghasilkan value added yang semakin baik ini bisa terjadi dengan semakin banyak pihak yang aware dan bisa memperkuat secara produknya. Oke, bagi teman-teman yang ikut long track di Bali Cycling Marathon, selain bersepeda, makan siang, minum arak, juga ada salaknya. Dan ini tersedia Gus ya? Tersedia. Jadi kalau bawa oleh-oleh pulang untuk salak ini juga bisa. Gus Agung, ini saya jadi agak penasaran dengan sebegini kerennya Samsara Living Museum, dengan araknya, dengan hal-hal yang museum kehidupan, dengan tanaman hidup di belakang dan dekat dengan komunitas segala macam. Ini sudah ada semacam bentuk penghargaan dari tapi stakeholder yang lain, misalnya pemerintah seperti itu, udah ada perkembangan yang baik atau gimana? Iya, saya justru pertama-tama tidak boleh lupa untuk menyampaikan apresiasi kepada Beli Detu, teman-teman Bali Cycling Marathon dan semuanya yang sudah begitu rupa memberikan penguatan ya terhadap bagaimana konsepsi kita membangun Samsara ini. Tetapi juga ya akhir-akhir ini memang apresiasi ini semakin banyak datang, yang tentunya bagi kami luar biasa ya. Luar biasanya di mana bahwa dengan apresiasi itu membuat kami semakin confidence. Ya, semakin termotivasi bahwa kami sudah berada di jalan yang benar. Itu yang sebenarnya bukan semata-mata kami lalu berbangga hanya karena sebuah penghargaan, tetapi dari situ muncul konfidensi dan keyakinan. Nah, yang mungkin terakhir terupdate ya dari beberapa legitimasi atau apresiasi yang lahir untuk kami adalah adanya penobatan Samsara sebagai penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia. Ya, jadi satu apresiasi yang kami sendiri you deserve it, man. You deserve it. tidak menyangka ya. Termasuk mungkin yang kemarin gitu ya, reuni Miss Universe ada di sini, kemudian juga beberapa public figure ya, termasuk ini menteri yang keempat sebenarnya yang sudah berkunjung ke sini, yang membuat kami merasa kalau dibuktikan terbalik, oh rupanya ternyata sudah benar nih apa yang kita lakukan gitu. Yang kira itu mungkin. Selamat Gus Agung, saya sendiri senang sekali mendengarnya karena artinya you're on the right track, dan bentuk-bentuk penghargaannya juga pas banget dengan apa yang dicitrakan oleh Samsara Living Museum dan apa yang memang dipraktikkan oleh Samsara Living Museum. Betul sekali. Ya, congratulations, selamat untuk Samsara ya. Ya, oke. Berarti kita, saya pikir sudah cukup sampai di sini. Dan untuk teman-teman yang perlu informasi lebih lanjut,
bisa ke www.balicyclingmarathon.com. Dan juga kalau ingin tahu lebih banyak tentang salah satu mitra kerja kita, Samsara, ada bisa di IG mungkin ya, IG. di samsara_Bali. Bisa ke Instagram Di-follow. samsara_Bali. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut di long track. Sebelum kita tutup, mungkin kita bersulang dulu. Wajib ini. Wajib ini. Oke, untuk harmonisasi Ya, untuk Buana harmonisasi Agung, Buana untuk Alit. Bali Cycling Marathon. Ya.